Era, dengar-dengar kamu mau masuk Islam ya? Iya kak. Kenapa mau masuk Islam? Ya karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Luar biasa, dulu saya mau masuk Islam itu bahkan orang di sekitar rumah saya, bahkan satu kampung itu keribut gitu. Wah si Era ini mau masuk Islam. Wah katanya dikabarin dia mau masuk. Karena mungkin sampai kedengaran ya, sampai kedengaran di keluarga saya, keluarga besar saya tadi. Saya itu mau dibuang dari keluarga karena masuk Islam ya. Saya bilang, gak apa-apa. Saya sama ibu saya juga bilang, kalau kamu masuk Islam, kamu gak akan dapat wasiat apapun dari keluarga. Saya bilang, gak apa-apa. Karena dalam diri saya itu saya percaya, apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah akan gantikan lebih dari itu. Karena apa? Masih kecil kok tertarik sama Muslim? Pertamanya sebelum di agama pertama kan, yang ini mah sebenarnya cuman pemikiran simple anak kecil. Dulu mikirnya kenapa pas agama saya kok ibadahnya tuh cuman hari Sabtu sama Minggu, tapi kenapa Islam tiap hari bahkan berkali-kali? Emang segitu ketatnya, sampai akhirnya keluarga saya sendiri harus pindah ke Muslim. Tapi di situ mama bilang boleh bebas mau tetap di agama yang lama atau ikut mama juga. Nah di situ saya tuh mulai bongkar-bongkar kitab suci lama saya. Terus di kitabnya itu di ayat ini, surat sama ayatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah Mazmur, bunyinya itu sama kayak di Al-Quran. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan hewan yang berkuku tajam, yang bertaring. Itu tuh ada bunyinya di Al-Quran juga, tapi saya juga lupa di Al-Quran tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir, di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya, tapi kenapa tetap makan gitu. Saya nanya sampai ke guru agama, teman-teman sekolah itu bilang itu kitab yang lama, kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir, kitab kok bisa direvisi? Makanya di situ yang bikin kayaknya masuk ke Islam lebih bagus. Jadi masuk ke sini dan sadar sih. Nggak ada yang nyuruh ya? Nggak, ini sendiri aja Loren gitu. Namanya. Loren. Nggak ada yang nyuruh ya? Saudara, namanya aja nama Katolik banget ya, Loren saudara ya. Nama baptisnya Gloria Loren. Gloria Loren. Angela nama baptisnya. Angela ya. Dan wajahnya saudara Chinese banget ini ya. Ini nggak bisa dicuri ya, wajah mamanya pindah ke anaknya ini ya, saudara. Ya, silakan dilanjut. Tidak ada paksaan kan, Loren ya? Iya, nggak ada sama sekali. Iya. Berarti sudah berapa tahun berislam sekarang? Sekarang tuh berarti udah 5 tahun. Ada nggak yang ngolok-ngolok di sekolah gitu? Ada. Ngolok-ngolok. Karena dulu pas SD kan sekolahnya di khusus Katolik. Terus dulu tuh disembunyiin, sempat sembunyi-sembunyi karena mualaf kan. Iya. Tapi kita masih dipaksa untuk ke gerejanya gitu. Kan di sekolah tuh ada satu sama gerejanya gitu, tiap misa Rabu-Abu, terus yang misa-misa lainnya kan kita wajib ikut. Betul. Di situ tuh aku takut, bingung gimana. Jadi terpaksa ikut, cuman diem aja. Nah, iya, sampai akhirnya ditanya kenapa kayak gitu. Terus aku tuh percaya sama teman dekat aku ngomong kalau aku ini pindah agama. Dia sampai suatu saat saya tuh bongkar-bongkar di lemari buku. Saya tuh bongkar, terus saya ngeliat ada di tumpukan nggak bawah banget tapi ada di bawah. Itu tuh Alkitab. Sebenarnya ini hanya informasi dari saya. Ketika saya belajar di SD, itu tuh kita pakai acuan Alkitab yang warna hitam. Itu tuh namanya Perjanjian Baru. Nah, yang saya temuin adalah Alkitab Deuteronika, warnanya putih tulang, terus salibnya itu ada emas-emasnya. Itu tuh kitab suci Perjanjian Lama. Nah, di kitab suci Perjanjian Lama itu kayak ada, pasti para penonton tahu yang tali untuk nandain gitu, pembatas. Tapi yang tali yang biasa ada di Al-Quran, di kitab suci juga kan ada, sama seperti itu. Saya buka, ternyata dia ada di surat Imamat. Terus saya baca dari atas sampai bawah. Di tengah-tengah tuh ada surat
ada ayat yang menyatakan bahwa di Katolik juga tidak boleh makan babi. Si isi suratnya itu kalau kurang lebih ya sama kayak ada di surat Al-Maidah. Untuk ayatnya saya lupa, tapi saya pernah belajar di SMP. Terus kalau dicocokin lagi ke Alkitab Deuteronika yang ayat itu yang pernah saya temuin, itu tuh sama, bunyinya tuh sama banget. Nah, dari situ saya berpikir, ternyata di Alkitab Perjanjian Lama itu dilarang makan babi. Saya cek kitab suci saya yang warna hitam, yang Perjanjian Baru, ternyata itu ayatnya diubah dan benar-benar beda. Konteksnya tuh beda, nggak bahas tentang larangan makan sesuatu gitu. Itu tuh beda banget. Dan akhirnya saya coba tanya-tanya ke teman-teman saya juga tanya ke guru agama, tapi saya nggak sempat tanya ke pastor atau ahli agama, itu nggak sempat karena saya kurang dekat juga. Jadi saya lebih banyak nanya ke teman, dan ternyata mereka bilang kalau misalnya ya itu memang perjanjian lama gitu. Kebanyakan ini orang-orang yang bilang itu perjanjian lama dan udah nggak dipakai. Jadi udah nggak dipakai, sekarang kita mengacu ke perjanjian baru. Tapi kan kalau secara logika, yang namanya kitab itu isinya pasti firman-firman dari Allah ya kan. Kalau misalnya di Katolik atau di Kristen itu firman-firman dari Allah, dimana itu isinya tuh pasti mutlak. Yang namanya mutlak itu berarti nggak bisa dirubah, nggak bisa diperbaharui, atau bahkan dihilangkan sedikit satu huruf pun itu harusnya nggak boleh. Karena kan yang namanya Tuhan itu paling atas derajatnya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Yang namanya istilahnya udah keluar dari Tuhannya sendiri gitu, udah keluar dari Allahnya sendiri, harusnya kita nggak bisa ngerubah sama sekali. Tapi kenapa di Katolik ya atau di Kristen itu diubah gitu si kitabnya, padahal kan harusnya tidak boleh, apalagi yang maaf ya yang merubah itu manusia. I'm addicted to. Semua orang kan diciptakan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus diciptakan siapa? Siapa? Nanti tanya kakak Gusto ya, kakek Ece juga nggak tahu. Ya. Itu lebih nggak tahu. Nanti kalau ketemu kakak Gusto baru tanya kakak Gusto, kakek Ece nggak tahu. Kakek Ece mau jawab, nggak bisa jawab. Mama juga nggak tahu. Baca nggak tahu. Apakah Tuhan pencipta? Ya. Apa yang diciptakan Yesus? Seluruh alam. Apakah Yesus menciptakan manusia? Ya. Apakah Yesus menciptakan Bunda Maria? Iya, saya jawabin iya. Oke, artinya anak kandung menciptakan ibu kandung? Tidak. Siapa nama anak kandungnya Bunda Maria? Yesus. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tidak diciptakan. Tadi katanya diciptakan. Iya, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Qala inni 'abdullah atani al-kitab waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Jesus, beloved Son of Mary, He is the Messiah. He will return, and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But He is not God. God is not a Trinity. I'm just so happy that Allah made me a Muslim. I can't even express the feeling. I grew up being a Christian. I wasn't looking for any other religion. I didn't think there was any other religion, just to be honest with you. One thing that I always consistently prayed for, though, was guidance. I prayed that God would guide me no matter what I was doing, no matter the bad things I was doing, the good things I was doing. Just as long as I was praying for guidance. And I knew that I was going to be blessed one day. I knew that life was going to be tough for me for a while, but it was going to be really good for me one day. I just prayed that God would tell me when that time was, when that blessing was there, so I'd be able to appreciate it. That blessing is me being a Muslim. I was 25 years old when I heard about Islam for the first time. I'm 26 now. Alhamdulillah, it's been a year since I've been a Muslim. And there's no turning back. I remember when I was a Christian and my friend told me about Adam and Eve and how Muslims believe Adam and Eve. I was like, what? Muslims know about Adam and Eve? He's like, yeah. And he starts telling me like all these stories and these detailed stories about all the prophets and Moses and Noah, Jesus, Abraham, peace be upon them all. And I'm just like, what? Because Christianity, they don't make these things clear and they don't have the stories right because the books have changed. And I learned more and more about Islam, and I'm starting to realize that there's only really two main differences in these two religions. In Islam, we don't believe that God has children. Secondly, all the rules that are in Islam literally are in Christianity too, except we actually practice them in Islam. All the Christians I know, which are like all the people that I know, they are nothing like Muslims. What's something that you know that you wish the whole world knew? I'll go first. I know that God is one, and He has no son. He is not born of anything, nor did He give birth to anything, and there is nothing comparable to Him. This is also a verse, or this is a chapter in the Quran, and it goes like this: Bismillahirrahmanirrahim. Kuhu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulid, Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Yeah, I'm a Muslim, and I believe God is one.
Islam is a complete way of life. It is the guidance for all mankind from Allah, the creator of the universe. It covers all the things people do in their lifetime. Islam tells us the purpose of our creation and our final destiny and our place among other creatures. It shows us the best way to conduct our private and public affairs. This is true. This is so true. Including social, political, economic, moral, and spiritual activities. Islam is an Arabic word which means submission and obedience. Submission is acceptance of Allah's commands, and obedience means putting Allah's commands into practice. Submission and obedience to Allah brings peace, which is why Islam also means peace. A person who accepts the Islamic way of life and acts upon it is a Muslim. It's considered a Muslim. We follow the teachings of the Prophet. As a lot of you know, my mother recently converted to Islam, alhamdulillah, and she was asking me questions about the Dajjal, the Antichrist, and when Prophet Isa returns to defeat him. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please, pray for guidance. Assalamu alaikum. Kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.